Apakah menabung emas dalam bentuk perhiasan itu termasuk rugi? Nah, jawabannya tidak. Jadi, menabung emas dalam bentuk perhiasan juga termasuk menguntungkan. Ini menurut versi saya, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, gitu ya. Pada tahun 2023, saya membelikan emas untuk istri saya. Waktu itu sebesar kurang lebih 14 jutaan, ya. 14 juta. Kemudian harganya pada saat itu sekitaran 1 juta. Nah, dan kemarin pada tahun 2025 kemarin, kebetulan ada kebutuhan finansial ya yang sangat mendadak, maka saya coba untuk jual emas tersebut ya. Dan ternyata selisih harga penjualannya cukup signifikan, lumayan. Jadi di angka sekitaran 20 jutaan yang tadinya 14 juta, kemudian ketika dijual menjadi 19 juta sekian atau mendekati 20 juta lah gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa menabung emas atau membeli emas dalam bentuk perhiasan juga termasuk yang bisa menguntungkan atau termasuk investasi ya. Tetapi tergantung juga ya teman-teman di mana membelinya dan juga di mana menjualnya ya. Kalau saya terbiasa membeli di toko emas yang sudah terpercaya di kota saya, yang kebetulan pemiliknya adalah orang Cina yang sudah ya Cina lokal ya, yang sudah memiliki toko emas bertahun-tahun di daerah saya gitu. Jadi memang sudah terpercaya gitu. Jadi dia membeli emasnya dengan harga yang sesuai pada saat harga emas hari ini gitu. Yang dulu misalnya harga emasnya 1 juta, kemudian hari ini menjadi 2 juta, ya sudah dia beli gitu. Jadi hal ini berarti masih ada selisih untung ya. Walaupun jangka waktunya tidak relatif lama ya, tidak sampai bertahun-tahun, karena mungkin kebetulan harga emasnya lagi naik gitu ya. Dan pada saat saya membelinya di harga 1 jutaan gitu ya, 1 juta lebih waktu itu, kalau nggak salah 1 juta 100 sekian. Dan ketika dijual kembali itu atau buybacknya sudah di angka sekitaran mendekati 2 juta atau 1.900.000-an lah kalau nggak salah. Jadi kalau ada yang bertanya, membeli emas dalam bentuk perhiasan apakah rugi atau untung? Menurut saya termasuk untung gitu. Jika dengan catatan, jika harga emas ketika kita menjualnya mengalami kenaikan gitu, itu termasuk untung gitu. Lain halnya ketika kita menjual ketika harga emasnya turun, ya itu udah pasti ada rugi ya. Tapi saya sarankan sih, kalaupun misalnya teman-teman mau membeli emas dalam bentuk perhiasan, carilah toko emas yang sudah terpercaya. Waktu itu ada yang komen, kok malah merekomendasikan beli emas di toko Cina? Ya, emang iya gitu kan, karena emang orang Cina itu rata-rata mereka itu lebih lebih jujur ketimbang orang kita gitu. Itu fakta yang memang harus dijelaskan di sini gitu kan. Bukan berarti kita nggak pro dengan orang lokal gitu, karena memang faktanya seperti itu. Bahkan kan dari dulu juga zaman Rasulullah sampai disuruh belajar ke negeri Cina, karena memang ilmu perdagangan itu, kejujuran dalam berdagangnya itu memang orang Cina itu nggak bisa diragukan gitu. Mereka nggak, kalau harga ketika harga naik ya dikatakan naik, kalau harga murah ya dikatakan murah. Kebanyakan pengalaman teman-teman saya yang membeli emas perhiasan di toko lokal, di toko yang biasa-biasa, itu malah mereka rugi sekali, karena ya memang ketika mau dijual itu dibeli dengan harga pada saat dia membeli, katakanlah misalnya dulu dia membelinya 1 juta, kemudian dijual lagi itu
dihargai dengan atau dibayar dengan harga 1 juta pada saat pembelian itu. Kemudian juga belum lagi ada potongan 5% atau 15% kalau nggak salah, beda-beda ya tergantung tokonya. Ya jelas pasti itu rugi, ya iya gitu kan. Kan ada banyak orang yang mengatakan jangan beli emas, rugi, rugi. Ya tergantung ruginya bagaimana, membelinya di mana gitu kan. Itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau mau beli emas cari toko yang terpercaya gitu.